Ya, oke, masih bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Profudin, NIM D400210155. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem pembangkit dan energi terbarukan, yaitu pada modul 4 yang berjudul simulasi kendali PLTS menggunakan MATLAB. Oke, simulasi ya. Oke, kita langsung ke alat dan bahannya ya. Untuk alat bahannya itu berhubung simulasi berarti di software ya, di laptop gitu. Jadi ada satu unit komputer atau laptop dan dua software MATLAB Simulink, dan kedua software MATLAB Simulink seperti itu. Terus kita lanjut ke dasar teorinya. Oke, untuk dasar teorinya itu yang pertama itu ada solar tracker, yaitu pembangkit listrik tenaga surya adalah salah jenis pembangkit listrik energi terbarukan yang mulai banyak diterapkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Pembangkit listrik tenaga surya ini menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi utamanya dan dikonversikan menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Besar daya yang dihasilkan oleh panel surya ditentukan oleh jumlah sel surya yang ada pada panel tersebut serta temperatur radiasi cahaya matahari yang mengenai panel surya tersebut. Oke. Untuk mendapatkan daya output panel surya yang maksimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengendalikan daya output dan dengan menghasilkan radiasi cahaya matahari yang mengenai maka permukaan panel surya. Pengendalian daya output pada titik maksimum dapat dilakukan dengan mengatur tegangan keluaran menggunakan konverter daya yang disebut juga dengan maximum power point tracking atau MPPT. Sedangkan untuk memaksimalkan cahaya matahari yang mengenai panel surya dapat dilakukan dengan mengatur permukaan panel surya agar tegak lurus terhadap posisi matahari. Posisi matahari ini selalu bergerak sepanjang waktu dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur bahaya. Oke. Terus oleh sebab itu, permukaan panel surya harus dapat bergerak sesuai dengan pergerakan matahari untuk mendapatkan radiasi maksimum setiap saatnya, yang disebut juga dengan solar tracker. Jadi mengikuti arah dari matahari seperti itu ya. Oke. Terus dua ada kontrol panel surya dengan menggunakan PID atau proportional integral derivative. Oke. Matahari sebagai sumber energi memiliki gerakan yang harus diikuti oleh panel surya untuk mendapatkan energi secara optimal. Panel surya harus memiliki kemampuan untuk melatak lintasan pergerakan matahari. Sinar matahari datang setiap saat yang disebabkan oleh pergerakan bumi yang berputar pada porosnya, atau biasa disebut dengan rotasi bumi. Umumnya, panel surya dipasang di instalasi tidak berubah posisi mengikuti sinar matahari. Hal ini menghasilkan tegangan output yang tidak optimal yang dihasilkan oleh panel surya. Cara mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan perangkat yang berfungsi menyesuaikan penjadwalan kemiringan panel surya. Penjadwalan ini juga berfungsi untuk agar setiap saat berubah. Panel surya bisa meningkatkan info paparan sinar matahari. Jika radiasi matahari yang diterima oleh panel surya dapat ditingkatkan, maka akan meningkatkan tegangan output panel surya bila dibandingkan dengan panel surya dengan tidak ada penjadwalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendali yang bisa mengendalikan pergerakan pada panel surya. Dalam situasi ini, perancang controller menggunakan PID untuk mengendalikan posisi panel surya sesuai lintasan matahari secara optimal berdasarkan pergerakan sudut elevasi dan sudut azimut dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. MATLAB itu adalah bahasa tingkat tinggi dan lingkungan yang interaktif untuk penghitungan numerik, visualisasi, dan pemrograman. Dengan menggunakan MATLAB, kita dapat menganalisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Kontrol PID atau Proportional Integral Derivative merupakan salah satu metode kontrol yang digunakan untuk memperbaiki respons sistem. Kontrol proporsional berfungsi untuk memperkuat sinyal kesalahan penggerak atau sinyal error sehingga akan mempercepat keluaran sistem mencapai titik set point. Berikut merupakan hubungan antara input controller
UT dengan sinyal error atau ET. Seperti itu ya. Ini untuk diagram bloknya, ini PID-nya. Oke. Terus input akan disambung dengan feedback karena sinyal yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut dikalikan dengan konstanta proporsional Kp dan akan menghasilkan input controller UT. Untuk ini seperti ini percobaannya. Untuk kontrol panel surya dengan solar tracker itu seperti ini gambarnya ya. Ya seperti ini dia akan berputar ya. Itu rangka percobaannya itu silahkan buka MATLAB ya teman-teman, MATLAB dulu matplotlib. Ketika SM solar tracker pada script MATLAB matplotlib, terus lakukan percobaan sesuai video percobaan praktikum dengan menggunakan MATLAB Simulink seperti itu ya. Oke. Terus kontrol panel surya menggunakan PID controller. Nah ini PID controller yang ini. Nah ada diagramnya ya itu ya. Oke. Dan dibuka juga di MATLAB, dirangkai terus kayak gitu ya. Terus untuk lembar kerjanya itu kontrol panel suryanya dengan solar tracker itu seperti ini ya, seperti ini. Oke. Terus untuk kontrol panel suryanya dengan menggunakan PID atau proportional integral derivative itu seperti ini ya. Oke. Ada panel ini. Terus ada ini lakukan pemuatan data posisi matahari dengan mengetikkan script berikut pada command window. Jadi ini untuk pemuatan data posisi matahari itu ketika dikeningnya di script itu di MATLAB-nya gitu. Dan ini ada catatan supaya aman. Berikut adalah parameter dari PID controller solar tracker, yaitu parameter panel KD sama dengan 5, ada I per C, ada parameter motor. Parameternya itu ada KG, ada KF, ada KT, ada I per L, ada R. Tadi seperti itu ya. Dan mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memahami kita seperti itu ya. Kita paham semua, semoga amin. Oke ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.